Friday, March the 5th, 2021, Bahasa Inggris Lintas Minat for 12 Social 1. Good morning students, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Om Swastiastu. Let's have a prayer. I'm going to lead in Christian's way. For those who devote yourselves to different religions, you are welcomed to pray based on your religions. God in heaven, we are going to start our learning. Please guide us so that the learning process will be running smoothly. We pray for the herd immunity program, which is running now by vaccination. Let it work well and we will be able to live a new normal life. We pray for victims of the disasters and the left loved ones. Flood in Jakarta, Semarang, Demak, Kendal, Pekalongan, Kalimantan Selatan, Puncak, Manado, Papua, and elsewhere. Landslide in Sumedang, Mamuju, and elsewhere. Crash of Sriwijaya RSJ 182, earthquake in Mamuju. Give your mercy to the souls of victims, heal the other victims through the kind-hearted of the medical officers and the volunteers. For the left loved ones, give them patience, fortitude, and sincerity. We pray for our community. Give us awareness to discipline applying 5M, wearing mask, washing hands with soap and water, flowing water, making physical distancing, reducing mobility, and avoiding crowds to prevent infection of coronavirus and COVID-19. Give us awareness maintaining hygienic environment to prevent us from DBD, demam berdarah dengue. We pray for our preparation of ujian sekolah, which will be held on March 22nd until 30th, 2021. May you give us health conditions and spirit to learn seriously for this examination. We pray for our plan to continue our study to higher education. Guide us to make this come true. Guide us in the registration process. Guide us in the preparation. Guide us in doing the exams. We pray for medical officers and volunteers involved in the COVID-19 task force, doctors, nurses, ambulance drivers, tom attendants, police officers, military officers, civil servants, firefighters, and other officers who are in charge in the task force. Give them strength, health, high immune system in their bodies, so that they are avoided from any sickness and they are able to do their call to serve people with full of heart. Thank you, God. Amen. Attendances. Starting Monday, January 11, 2021, I didn't take your attendance manually. I will only check it out in the Google Classroom. So make sure that you have turned it in, mark as done, hand it in, and mark as done. Thank you. Now I'm going to check. I'm going to show you your classroom. No longer exists. Okay, I would like you to check by yourself later on. Let's continue to our lesson. We are going to have preparation for ujian sekolah. Preparation for ujian sekolah Lintas Minat 2021. This is the kisi-kisi I have given you in the attendance signature attached there. So I would like you to open. This is the kisi-kisi. Kisi-kisi soal ujian sekolah tahun ajaran 2020-2021, jenjang pendidikan SMA Jakarta, mata pelajaran Bahasa dan Sastra Inggris, kurikulum 2013, alokasi waktu 120 menit. Nah ini 2 jam ya. Jumlah soal 45, bentuk soal PG pilihan ganda 40, uraian 5. Jadi ada uraian 5. Ini perhatikan. Penyusun MGMP Bahasa Inggris DKI Jakarta. Jadi bukan dari sekolah atau dari Pak Pratela atau dari guru bahasa Inggris lain, tapi penyusunnya adalah MGMP Bahasa Inggris DKI Jakarta. Tingkat provinsi ini soalnya.
Oke, mari kita bedah kisi-kisi untuk persiapan ujian sekolah Bahasa Inggris lintas minat yang akan dilaksanakan dari tanggal 22 sampai 30 Maret 2021. Kita mulai dari yang nomor 1, kompetensi dasarnya adalah membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks khusus dalam bentuk formulir isian yang digunakan di perusahaan atau bank atau instansi lain dengan memberi dan meminta informasi terkait jati diri dan informasi yang relevan sesuai dengan konteks penggunaannya. Jadi ini kompetensi dasarnya adalah berkaitan dengan formulir isian, application form. Lingkup materinya berkaitan dengan fungsi sosialnya, fungsi sosial dari formulir isian. Materinya berkaitan dengan tujuan dari formulir isian yang diberikan. Kemudian level kognitifnya adalah aplikasi. Tingkat kognitifnya adalah tingkat kognitif aplikasi. Apa itu tingkat kognitif aplikasi? Kita lihat di sini. Nah, ini ya. Ini di sini. Bukan pada pengetahuan dan pemahaman C1, C2, tetapi pada C3, C4, menyimpulkan, menggunakan konsep, menggunakan prinsip. Ini aplikasi. C3, C4, modes, medium order thinking skills. Tingkatannya di situ. Oke, balik lagi. Indikator soalnya, disajikan sebuah teks berbentuk application form, formulir isian. Peserta didik dapat menentukan tujuan teks tersebut. Nah, berdasarkan bentuk soalnya, pilihan ganda, nomor soal 1. Nah, berdasarkan pada indikator soal ini, yang pertama kali ditampilkan adalah teks berbentuk application form. Jadi kalau misalnya ini dituangkan dalam sebuah kalimat, sebuah soal, maka kemungkinan besar untuk soal nomor 1 itu akan diberikan sebuah apa itu tadi namanya, teks berbentuk application form. Nah, coba kita cari contoh saja ini ya, application form. Nah, misalnya ini. Misalnya ini ya. Nah, misalnya ini ada application form seperti ini. CV submission. Do you want to work with us? Please fill in your details below. Terus ada poin-poin yang harus diisi, misalnya first name siapa, last name siapa, email address-nya apa, position applying for apa, jabatan yang diminta apa, yang kamu inginkan. Kemudian additional information, apa informasi tambahan yang kamu ingin berikan kepada company. Kemudian upload your CV here. Jadi nanti kamu diminta, pelamar pekerjaan diminta untuk mengupload file. Kemudian ada testimonials atau certificates. Ini biasanya berkaitan dengan pelatihan-pelatihan yang pernah kamu ikuti. Kemudian submit CV. Nah, ini misalnya ini ya, ini linknya. Masukkan ke soal misalnya ke sini. Nah, misalnya apa ya? Klik the link ya. Oke. Nah, ini sudah. Kalau kita lihat dari sini disajikan sebuah teks berbentuk application form. Nah, klik the link to see the application form. Nah, misalnya begitu ya. Nah, kemudian pertanyaannya adalah
peserta didik dapat menentukan tujuan teks tersebut. Nah, berarti pertanyaan yang ini diformulasikan dalam bentuk pertanyaan ini. Peserta didik dapat menentukan tujuan teks tersebut. Tujuan, jadi yang ditanyakan adalah tujuan dari teks. Tujuan apa? Purpose, aims, gitu ya. Apa tujuan teks tersebut? Nah, gitu kan ya kira-kira. What is the purpose of the text? Nah, udah. Inilah kira-kira pertanyaannya. Jadi ada dua elemen. Yang pertama adalah teks berbentuk application form, dan yang kedua adalah pertanyaan. Dalam konteks ini kisi-kisinya meminta kita untuk supaya peserta didik dapat menentukan tujuan teks tersebut yang diformulasikan dalam bentuk pertanyaan. What is the purpose of the text? Nah, karena ini sesuai dengan kisi-kisi berbentuk PG, pilihan ganda, maka harus ada pilihan-pilihannya. Misalnya nomor 1 A misalnya. Nah, kita lihat saja purpose-nya apa. CV submission, CV submission, CV application form, CV submission. Nah, ini CV submission ini berarti submit CV, ya kan? Nah, berarti to submit CV, atau kita panjangin to submit curriculum vitae misalnya. Tidak usah pakai titik juga boleh, karena ini kan berupa frase. To apa misalnya? To submit a curriculum vitae. Ini kan CV submission, bukan untuk melamar pekerjaan ya. Position applying for, oh ini ya, iya. To apply for a job juga boleh. To apply for a position juga boleh. Tapi karena ini sudah to submit, ini bikin soalnya yang mudah aja, CV submission ya udah, berarti ini aja, to submit a curriculum vitae. Jangan to apply for a job, ini tingkat soalnya lebih sulit lagi, karena ini masih soal nomor 1 ya, yang sederhana saja. To amuse the readers, nah, untuk menyenangkan hati pembacanya. Memang benar ini? Ya bukan. Apalagi to describe someone, untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran tentang seseorang. Nah, bukan. To inform readers how to do atau make something. Nah, informasikan pada pembaca bagaimana mengerjakan atau membuat sesuatu. Nah, berarti kan langkah-langkah. Ini berarti prosedur teks. Bukan berarti. To expose to expose arguments from one or more points of view. Nah, bukan kan? Kalau ini apa namanya? Discussion text. To expose arguments from one or more points of view. Nah, sudah. Kunci jawabannya. Key answer. Oke. To submit curriculum vitae. Nah, ini adalah cara kita melakukan bedah kisi-kisi. Bedah kisi-kisi tidak hanya sekedar dibaca kompetensinya, lingkupnya, lingkup materinya, level kognitifnya, indikator soalnya, bentuk soalnya, nomor soalnya, tidak hanya sekedar itu. Tapi juga sampai ke penalaran. Kamu hanya harus bisa membuat contoh soal yang prediksinya mirip
Barangkali yang akan keluar nanti soalnya akan seperti apa. Nah, ini yang akan kamu kerjakan untuk hari ini. Penugasannya adalah yang pertama, langkahnya adalah watch. Ini contoh ya, contoh soal. Ini nomor 1, karena nomor 1 sudah dikerjakan, maka sebagai contoh, maka nanti kamu mengerjakannya mulai dari nomor 2 sampai 45. Watch this video first. Nanti akan Pak Braga tulis linknya di sini. Kemudian ini linknya, ini nanti akan Pak Braga tulis di sini. Tinggal kamu klik, linknya muncul di sini. Kemudian yang kedua, kerjakan tugasnya. Nah, tugasnya dikerjakan dalam kelompok. Ini jangan lupa tugas assignment. Do the assignment in groups. Satu kelompok 4 orang of 4. Jadi nanti akan ada 9 kelompok. There will be 9 groups. Nah, kalau sudah ini mengerjakannya di sini. Here itu di Google Doc ini. Nama tugasnya adalah latihan bedah kisi-kisi. Latihan bedah kisi-kisi US ELM 12 PS1 kisi-kisi ELM 2021 untuk kelas 12 IP1. Nah, ini linknya adalah change untuk editor, untuk anyone with the link. Nah, ini kamu udah bisa copy link dan ya linknya. Jadi kita mengerjakan secara kolaboratif, sinkronus. Assignment. Jadi ini adalah penugasan yang sifatnya kolaboratif, bekerja bersama-sama di dalam satu file, dan sinkronus. Sinkronus itu pada saat dikerjakan semua bisa mengedit bersama-sama di file tersebut. Nah, inilah keunggulan dari online meeting. Nah, setelah ini dikerjakan, berarti kita bagi tugas. Pembagian tugasnya di sini aja langsung ya. Oh, di sini. I'm going to divide. Contoh soalnya, pembagian tugasnya adalah sebagai berikut. Nanti kamu tulis di sini. Group 1 will do make sama, pertanyaannya sama. Make questions based on the kisi US ELM. Kisi-kisi US ELM-nya udah ada di attendance signature. See attached in the
attendance signature. Nah, ini semua seperti ini. Oke, grup 1. Nah, terus grup membernya siapa saja di sini? 4 orang. Grup members, ditulis namanya siapa-siapa saja. For students, masing-masing 4 ya, karena in groups of 4. Group 1 will should do numbers 2 until 6. Nah, ini kolomnya di sini, jangan sampai lewat dari kolom. Ini aku berikutnya untuk kolom grup 2, grup 3, grup 2. Group 2 should do number 7, 8, 9, 10, 11. Nah, itu ya. Terus berikutnya group 3 should do numbers 12 until 16. Ya, 12, 13, 14, 15, 16. Then group 4 should do numbers 17 to 21. And then group 5 should do numbers 22 until 26. And then group 6 should do number 27 until 31. And then group 7 should do numbers 31 until 36. And then group 8 should do numbers 37 until 31. And then the last group 9 should do numbers 42 until 47. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Nah, ini assignment ini akan Pak Pratela masukkan di your classroom. Social 3, social 3. Social 1. Classwork. Create. Assignment. Title-nya tadi adalah latihan
latihan bedah kisi-kisi PLM. Perintahnya ya ini. Pertama ini, angka kedua ini. Terus contoh soal ini tulis saja semua di situ. Oh jangan, nanti kamu bingung kalau ditulis di sono semua, nanti kamu pikir itu kamu mengerjakannya di sono. Udah, ini aja cukup. Here, nah, here itu maksudnya Google Doc. Karena kalau tak tulis di sini here-nya, nanti dibikinnya di Google Classroom, di Google Docs. Kemudian kalau sudah, oh ini aku kisi-kisinya aku kirim ke kamu. Oh, kisi-kisi udah ada di itu ya. Kisi-kisi udah di attendance signature, berarti ini yang ditaruh di sini adalah Google Docs-nya. Copy link, kemudian, nah, add link. Terus videonya belum, nanti videonya kalau sudah ini sudah jadi, berarti lah kirim. Terus jangan lupa karena penilaiannya di sini, maka submit pekerjaanmu di sini juga. Gitu ya. Due date-nya besok jam 12 siang. 12 ya, paling akhir sudah dikirim. Ini masuk ke evaluasi pembelajaran. Ini schedule kirim jam 6 pagi seperti attendance signature. Nah, ini udah jadi, sudah tak kirim. Silakan. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan melalui Wapri atau melalui Devita juga bisa. That's all our meeting today. Before we finish our lesson, it's better for us to have a prayer. I'm going to lead in Christian's way. For those who devote yourselves in different religions, you are welcome to pray based on your religion. Let's have a prayer. God in heaven, we praise you for guiding us during the learning process we just did. May anything we have learned will be beneficial for me, for us, for our future, for anyone. We pray for the herd immunity program, which is running now by vaccination. Let it work well, and we will be able to live a new normal life. We pray for victims of the disasters and the left loved ones, flood in Jakarta, Semarang, Demak, Pekalongan, Kendal, Kalimantan Selatan, Puncak, Manado, Papua, and elsewhere. Landslide in Sumedang, Mamuju, and elsewhere. Crash of Sriwijaya RSJ-182, earthquake in Majene. Give your mercy to the souls of victims, heal the other victims through the kind-hearted of the medical officers and the volunteers. For the loved ones, give them patience, fortitude, and sincerity. We pray for our community, give us awareness to discipline, applying 5M, wearing masks, washing hands with soap and flowing water, making physical distancing, reducing mobility, and avoiding crowds to prevent infection of coronavirus and COVID-19. Give us awareness to maintain hygienic environment to prevent us from DBD, demam berdarah dengue. We pray for our preparation of ujian sekolah, which will be held
on March 22nd until 30th, 2021. May you give us health conditions and spirit to learn seriously for this examination. We pray for our plan to continue our study to higher education. Guide us to make this come true. Guide us in the registration process. Guide us in the preparation. Guide us in doing the exams. We pray for medical officers and volunteers involved in the COVID-19 task force, doctors, nurses, ambulance drivers, tomb attendants, police officers, military officers, civil servants, firefighters, and other officers who are in charge in the task force. Give them strength, health, high immune system in their bodies, so that they are avoided from any sickness and they are able to do their call to serve people with full of heart. Thank you, God. Amen. Okay, that's all our meeting today. If there is any mistakes, I would like you to forgive my mistakes. That's all. Thank you. Goodbye.